strategi Nagaya agar nilainya terus naik? Tidak mungkin. Saya jawab duluan ya. Tidak mungkin ada aset yang nilainya terus naik. Mustahil. Nggak mungkin. Ya, sekarang Nagaya nilainya terus naik. Kenapa? Gara-gara kita belum masuk market. Nanti ketika Nagaya sudah di market, akan ada kalanya nilai Nagaya pun akan turun. Ya, saya nggak mau memberikan Anda sebuah fantasi ya, bahwa wah Nagaya ini nilainya akan naik terus. Kalau nilainya naik terus, dia nggak akan miring, dia ke atas, vertikal. Ya, mustahil nilai sebuah aset itu naik terus. Ya, pertanyaan yang lebih tepat adalah kalau misalkan dia turun, itu turunnya seberapa? Itu yang pertama. Yang kedua, dia apakah masih mempunyai kapabilitas untuk kembali naik? Ya, jelas ya, beda ya. Ya, kalau dia turun dan dia udah nggak bisa naik, itu baru mengkhawatirkan, betul? Setuju? Kalau dia turun yang namanya koreksi, dia bisa naik lagi, aset memang pasti seperti itu. Boro-boro kita ngomong kripto, boro-boro kita ngomong Nagaya, kita ngomong US dollar, kita ngomong emas pun ada yang namanya koreksi. Ya. Nah, jadi kembali ya, apakah dia kalau turunnya seberapa? Dan apakah dia masih berpotensi naik? Ya, kita berbicara tentang poin pertama dulu. Kalau misalkan Nagaya turunnya seberapa? Mayoritas aset-aset kripto itu sangat mudah naik sampai atas. Dia juga sangat mudah turun. Saya nggak mengajak Anda untuk langsung menerima apa yang saya katakan ya. Ayo kita berpikir secara logika, kita berpikir kritis. Oke, kita ngomong, saya nggak mau menggunakan bahasa-bahasa yang sangat sulit bagi Anda, sehingga Anda sendiri pun nggak bisa pahami. Kita ngomong bahasa yang gampang-gampang aja, yang simple-simple aja. Dan saya mau mengajak Anda coba berpikir logika. Ya, kalau misalkan Anda lihat di market, banyak kripto yang nilainya naiknya tinggi, turunnya pun bisa tinggi. Betul? Kita ngomong Bitcoin deh. Bitcoin waktu itu nilainya pernah sangat tinggi, hampir 900 juta. Hari ini harganya berapa? 600 jutaan. Betul? Ya. Kenapa? Kembali ke poin tadi. Aset tersebut tidak punya nilai intrinsik. Kalau ada pun nilai intrinsiknya sangat minim. Dia tidak ada pelindung nilai. Ya, memang benar ujung-ujungnya aset itu yang menentukan adalah market. Ya, market IC-nya manusia. Manusia berpikir dengan psikologis. Betul? Betul ya? Manusia berpikirnya psikologis. Gimana caranya agar kalau misalkan drop yang punya, kenapa kalau misalkan sebuah aset itu nilainya drop sampai sangat tinggi, itu namanya adalah panic sell. Betul? Yang paham trading mohon koreksi saya ya. Saya pun masih belajar. Oke? Kalau dia turun, itu turunnya sangat tinggi karena mayoritas dari mereka panic sell. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya kenapa mereka panic sell? Gara-gara tidak ada aset yang melindungi. Gue megang apa nih? Apakah gue hanya memegang angka kosong saja? Kalau saya hanya memegang sebuah angka kosong, seperti mayoritas kripto-kripto di luar sana, kalau turun susah untuk naik. Jadi kalau misalkan dia turun, gue ngeri, gue kehilangan semua uang gue, betul tidak? Yang saya bilang, Anda kalau beli kripto nilainya drop, Anda lihat turun, Anda ikut jual nggak? Padahal di saat itu Anda harusnya beli, malah kita ikutan jual. Saya pun seperti itu. Karena saya khawatir, nih kripto bisa naik lagi nggak? Apa yang bisa membuat kripto ini nanti bisa naik? Ya, yang pertama gara-gara dia tidak ada aset pelindung. Jadi kalau naik, benar-benar naik gara-gara market, turun pun murni gara-gara market. Ya, di Nagaya kita mencoba meminimalisir hal tersebut. Kita nggak bilang kita menghilangkan ya, kita meminimalisir dengan apa? Oke, tadi saya di mute oleh admin ya. Admin jangan mute saya lagi. Saya lagi bicara.
Oke, baik. Ya, di Nagaya, apa yang kami lakukan? Kami mencoba meminimalisir hal tersebut dengan setiap aset ada backup emasnya. Jadi, kalau nanti nilai Nagaya turun-turun pun, apapun alasannya ya, apa gara-gara FUD kah, berita yang nggak baik kah, apapun alasannya, pasti itu akan terjadi. Minimal Anda lebih percaya bahwa, oh ya udahlah, ya minimal dia ada emasnya juga kok, Anda akan lebih berani untuk menyimpan dan memegang. Ya, itu yang pertama. Ya, jadi kami harap kalau nanti turun pun, turunnya tidak terlalu tinggi. Ada emasnya yang melindungi. Kalau misalkan kita ngomong jaring, emas itu bertindak sebagai jaring. Jadi kalau jatuh tuh jangan jatuh sampai lantai. Kalau jatuh sampai lantai sakit, betul? Ya, dan karena emasnya bertambah, pelan-pelan jaringnya nanti kita naikkan. Ya, seperti itu. Karena logikanya Anda pun nggak akan mau menjual Nagaya di bawah nilai emas yang backup. Betul tidak sih yang saya bilang? Ya, Anda nggak mau dong nilai emasnya sekian, nilai market ada yang nawar di bawah nilai emas, jadi mendingan Anda kembaliin aja, ambil emasnya toh. Masuk akal ya? Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya edukasi. Anda kami kasih tahu. Ya, Anda kami kasih tahu. Nih loh, aset yang Anda pegang tuh begini loh. Ya, Anda kami kasih tahu, nih nanti potensinya begini loh. Nih tim manajemen yang ada di belakang aset Anda tuh begini loh. Ya, jadi Anda tuh nggak seperti beli kucing dalam karung. Ya, minimal tuh saya tahu, saya megang aset apaan dan saya tahu potensinya. Jadi kalau saya benar-benar nggak ada kebutuhan mendesak atau benar-benar marketnya nggak parah-parah banget, ya saya pegang aja. Toh nanti juga pasti naik lagi, betul tidak? Masuk akal? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya ngomong kemungkinan paling jelek. Saya tanya sama Anda sekarang, menurut Anda mungkin tidak nilai Nagaya jadi 0? Coba kirim via chat. Mungkin tidak sih nilai Nagaya minimal menyentuh 0? Oke? Tidak. Oke, baik. Oke, baik. Ya, mayoritas menjawab tidak. Ya. Oke, mayoritas menjawab tidak. Oke, ya. Kalau saya bilang di market apapun bisa terjadi. Apapun bisa terjadi. Secara logika, Anda nggak akan mau jual Nagaya Anda di bawah emas yang membackup, tapi apapun bisa terjadi. Ya, betul ya? Kita nggak tahu, tiba-tiba ada cukong gede yang ngedump, ya bisa saja. Walaupun itu kemungkinannya ya 0,00001%. Ya, betul ya? Tapi ada kemungkinan nggak? Ada. Pertanyaannya, kalau Nagaya di harga bawah, bottom, Anda mau nyerok nggak? Ya, Anda mau ambil nggak di bawah? Mau. Kenapa? Gara-gara Anda pikir, oh ya ini sementara, proyek masih jalan kok. Betul? Proyek masih jalan, proyeknya nambah banyak, berarti benefit yang dibagikan pun tambah banyak, ya pasti naik lagi lah. Betul tidak sih? Make sense gak? Ya, jadi kalau kita ngomong kemungkinan paling jelek pun dia harganya bottom, dia akan naik lagi karena ada orang-orang yang akan serok di bawah. Kembali ke psikologi. Ya, Anda berani nggak serok di bawah? Ya, yang membuat Anda berani adalah proyeknya masih jalan. Mau koinnya drop pun proyeknya jalan dan tambah banyak nantinya. Jadi dia di bawah tuh sementara doang. Itu yang tidak bisa dikatakan oleh mayoritas kripto-kripto lain. Sudah drop, apa yang menjamin nilainya naik lagi? Masuk akal tidak? Yang saya bicarakan logika ya. Ya, itulah strategi perusahaan. Kenapa Nagaya mesti ada proyek? Kenapa Nagaya mesti ada emas? Kenapa kita mesti edukasi saya sampai cuap-cuap terus seminggu bisa 7 kali kadang-kadang? Lebih. Ya, itu semua ada artinya. Kami sudah berpikir 5, 10, 20, 50, 100 tahun ke depan. Ya, dan kami tidak hanya ngomong sama Anda manis-manisnya toh. Ya, tadi yang saya bicarakan fakta. Bisa nggak nilai Nagaya bottom? Ya bisa. Ya, malah saya pikir itu akan terjadi di tahun-tahun awal.
Itu akan terjadi di tahun-tahun awal. Kenapa? Gara-gara akan terjadi perpindahan, transisi dari orang-orang yang beli Nagayanya iseng doang kepada orang-orang yang serius mau hold Nagaya. Ya, akan terjadi di awal. Nah, siapa yang berani serok dia ambil, nah baru nilai Nagaya mulai stabil. Itu menurut saya. Ya, semua itu sudah difikirkan. Nagaya ini proyek jangka panjang. Jangan cuman kita berbicara tentang bagus-bagusnya. Kita juga harus berbicara tentang resiko. Ya, kita berbicara tentang resiko. Nah, kita ngomong yang paling jelek sekarang. Apa resiko paling jelek di Nagaya? Ya, jadi kekhawatiran Anda semuanya terjawab. Ya, sampai cryptocurrency semuanya di-ban oleh pemerintah seluruh dunia. Ya, kemungkinan nggak itu terjadi? Mungkin nggak? Mungkin. Cryptocurrency ilegal seluruh dunia. Ayo. Mungkin nggak? Ya mungkin saja. Walaupun kemungkinannya 0,0000001%, ya itu mungkin terjadi. Ya, Nagaya kena nggak? Ya pasti kena lah, Nagaya itu kripto. Tapi minimal apapun yang terjadi, Anda masih punya emas. Masih ada proyek masih jalan. Sorry, tadi saya sempat frozen ya. Masih ada proyek masih jalan, proyek masih bisa menambahkan emas, proyek masih nambah. Tinggal kita ganti aja namanya, jangan kripto, aset digital kayak apa kayak. Ya, masuk akal? Ya, jadi di Nagaya kita apa adanya. Kita jangan cuma bicara enak-enaknya. Kemungkinan paling jelek pun, ya minimal kita sudah pikirkan solusinya. Sorry, saya sepertinya nge-lag lagi. Oke, sip. Ya, sepertinya saya sudah kembali. Welcome back. Ya, mohon maaf jika saya nanti di tengah-tengah nge-lag atau hilang gara-gara internetnya sedang kurang baik di sini. Ya. Jadi semoga menjawab ya Pak ya.